Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulul Azmi. Di sini saya akan mempresentasikan bab toharo dan ruang lingkupnya. Ya, toharo adalah salah satu tema fikih yang paling penting. Hal ini tentu terkait dengan hubungannya tentang kesucian dari hadas. Sedangkan kita ketahui bahwa hampir semua ibadah dalam Islam selalu menyertakan kesucian sebagai syarat dari pelaksanaan sebuah ibadah. Hal ini juga dapat kita lihat dalam berbagai buku fikih, di mana hampir sebagian besar buku fikih selalu menempatkan bab toharo dalam bab pertama. Hal ini menunjukkan bahwa toharo memiliki peran vital dalam pelaksanaan syariat Islam. Dalam perspektif empat mazhab, toharo memiliki perbedaan pembahasannya pada masing-masing mazhab. Perbedaan ini tak jarang menimbulkan permasalahan di tengah masyarakat. Hal tersebut dikarenakan ketidaktahuan akan adanya perbedaan toharo dalam empat mazhab. Tentu untuk mendapatkan pengetahuan akan perbedaan tersebut, pembahasan toharo pada keempat mazhab tersebut harus dibahas secara bersamaan, sehingga perbandingan perbedaan akan dapat dilihat pada masing-masing mazhab. Dengan adanya pemahaman akan perbedaan tersebut, kita dapat menghindari adanya permasalahan yang muncul akibat hal tersebut. Persoalan toharo erat hubungannya dengan pelaksanaan ibadah. Sholat adalah salah satu ibadah yang paling sering dilaksanakan, terutama sholat wajib 5 waktu, puasa Ramadan, kemudian juga ibadah-ibadah yang lain, tawaf, memegang mushaf, dan lain-lainnya. Toharo menurut bahasa artinya bersuci dari sesuatu yang kotor. Baik yang kotor itu bersifat hissi, dapat dirasakan oleh indera, maupun maknawi, tidak dapat dirasakan oleh indera. Contohnya dapat dilihat dalam hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala menengok orang sakit, beliau bersabda, sakit akan menjadi pembersih toharun dalam bagimu insya Allah. Lafaz toharun dalam hadis itu berarti pencuci dosa. Sebagaimana diterangkan dalam hadis lain bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sakit itu adalah pencuci sebagian dosa. Yang dimaksud di sini adalah kotoran yang bersifat maknawi. Adapun lawan dari toharo adalah najasah. Pengertian najis menurut bahasa adalah segala sesuatu yang menjijikkan, baik hissi maupun maknawi. Maka dosa itu termasuk najis meskipun termasuk golongan maknawi. Nah, adapun pengertian toharo menurut para imam mujtahid adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut Hanafiyah, toharo artinya bersuci dari hadas atau najis. Pengertian bersih itu mencangkup yang diusahakan oleh seseorang ataupun tidak, seperti najis yang dapat hilang karena adanya air yang jatuh padanya. Adapun pengertian hadas meliputi hadas kecil, yaitu sesuatu yang menghilangkan wudu, misalnya karena kentut atau yang lain. Dan juga hadas besar, yaitu janabah yang mewajibkan mandi. Adapun hadas itu memiliki batasan, yaitu suatu sifat yang menurut penilaian syara' berada pada sebagian anggota badan atau seluruhnya. Sifat itu hanya dapat dihilangkan dengan toharo. Istilah lain dari hadas adalah najis hukmi, yang artinya adalah bahwa Allah syari' menghukumi bahwa hadas itu merupakan najis yang mengakibatkan sholat tidak sah, seperti najis hissi. Adapun kotoran atau khubuts menurut syara' adalah sesuatu yang menjijikkan yang oleh syari' diperintahkan untuk dibersihkan. Dari sinilah dapat diketahui bahwa najis adalah lawan dari toharo. Perlu diketahui pula bahwa dalam najis terkandung dua pengertian sekaligus, yaitu hadas dan khubuts. Meskipun menurut bahasa lafaz najis tersebut berarti segala sesuatu yang menjijikkan,
baik hisi seperti darah, air kencing, kotoran manusia, dan semacamnya, maupun maknawi seperti dosa. Yang kedua, menurut Al-Malikiyah, toharo adalah sesuatu sifat yang menurut pandangan syarak membolehkan orang yang mempunyai sifat itu mengerjakan sholat dengan pakaian dan dikenakannya di tempat yang ia gunakan untuk mengerjakan sholat itu. Adapun pengertian sifat hukmiyah syarak adalah suatu sifat iktibariyah atau maknawiyah oleh syari' Allah, dijadikan syarat sahnya sholat dan semacamnya. Sifat ini apabila dimiliki oleh seseorang muslim yang suci dari hadas besar dan kecil, ia diperbolehkan mengerjakan sholat. Dan jika sifat itu berada pada suatu tempat, pelaksanaan sholat itu boleh dilakukan di atas tempat tertentu. Demikian pula bila sifat itu berada pada pakaian, seseorang diperbolehkan sholat dengan mengenakan pakaian tersebut. Dari sini dapat diambil pengertian bahwa toharo merupakan suatu hal yang bersifat sinni, yang lebih bersifat perkiraan, zaniyah, bukan sesuatu yang dapat dirasakan oleh indera hisi. Dengan pengertian, toharo memiliki dua lawan berikut. Najis, yaitu sesuatu sifat yang menurut syari' dilarang mengerjakan sholat dengan memakai pakaian yang terkena najis atau di tempat yang ada najisnya. Kemudian hadas, yaitu suatu sifat yang menurut syari' dilarang melakukan sholat karenanya. Dengan pengertian bahwa najis sifat takdiri yang berada di pakaian. Orang yang mengenakan pakaian tersebut dilarang melakukan sholat bila berada di suatu tempat. Hal itu menghalangi seseorang melakukan sholat di atasnya, dan bila bertempat pada diri seseorang, ia tidak boleh melakukan sholat. Sifat yang terakhir ini dinamakan hadas yang disebut juga perusak wudhu. Adapun istilah najis juga sering diartikan sebagai benda tertentu seperti darah, kencing, dan sebagainya. Adapun pendapat Malikiyah, toharo menurut syarak memiliki dua pengertian, yaitu sebagai berikut ini. Yang pertama, suatu perbuatan yang membolehkan seseorang mengerjakan sholat seperti wudhu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Atau suatu perbuatan yang searti, serupa dengannya, seperti tayamum, mandi yang disunatkan, atau wudhu di atas wudhu. Artinya wudhu pada saat kita memiliki wudhu. Dengan pengertian bahwa mengalirkan air pada muka dan anggota wudhu lain dengan niat wudhu juga dinamakan toharo. Jadi toharo itu adalah nama dari suatu perbuatan pelaku toharo itu sendiri. Wudhu di atas, wudhu dan mandi sunat juga termasuk toharo dalam pengertian syarak, meskipun keduanya tidak dikaitkan dengan kebolehan seseorang melakukan sholat. Hal ini dikarenakan sholat diperbolehkan dengan wudhu yang pertama dan tidak disyaratkan dengan mandi sunat, tetapi dengan mandi wajib yang menghilangkan janabah. Oleh karena itu, agar istilah toharo dapat mencangkup kedua masalah ini, dikatakanlah atau melakukan perbuatan yang searti dan serupa dengannya. Yang kedua, hilangnya hadas, najis ataupun yang semisalnya seperti tayamum dan mandi sunat. Dengan demikian, toharo adalah suatu sifat maknawi yang diakibatkan oleh suatu perbuatan. Hadas dapat hilang dengan wudhu atau mandi jika berhadas besar, dan hilangnya itu berhubungan langsung dengan perbuatan seorang, yaitu orang yang wudhu atau mandi. Adapun najis itu dapat hilang dengan mencucinya. Inilah yang menjadi tujuan toharo. Dengan demikian, apabila kata toharo diucapkan, pengertiannya adalah hilangnya hadas dan najis sekaligus. Kemudian Al-Hanabilah juga berpendapat toharo menurut syarak adalah hilangnya hadas atau yang semisalnya, serta hilangnya najis atau hukum hadas dan najis itu sendiri. Adapun hilangnya hadas berarti hilangnya sifat yang menghalangi sholat dan yang searti dengannya. Karena hadas merupakan ibarat dari sifat yang menurut hukum berarti di seluruh atau sebagian anggota badan.
Toharo dari hadas berarti hilangnya sifat tersebut. Adapun yang semakna dengan dalam istilah toharo berarti suatu perbuatan yang semakna dengan hilangnya hadas itu. Sebagaimana yang dihasilkan dengan memandikan jenazah itu tidak untuk menghilangkan hadas, tetapi merupakan suatu perbuatan yang semata-mata bersifat ubudiyah, seperti wudhu di atas, wudhu dan mandi sunat. Hal ini karena keduanya memakna dengan wudhu dan mandi yang menghilangkan hadas, tetapi keduanya tidak menghilangkan hadas. Adapun dalam hal menghilangkan najis, tidak ada perbedaan antara hilang dengan usaha seseorang atau hilang dengan sendirinya. Seperti berubahnya khamr, arak menjadi cuka. Yang dimaksud hilangnya hukum itu semua adalah hilangnya hukum hadas atau yang semakna dengannya dan hilangnya hukum najis itu sendiri, seperti tayamum dari hadas atau najis karena hukum hadas dan najis, yaitu larangan melakukan sholat itu dapat dihilangkan dengan tayamum tersebut. Nah, secara umum perbedaan definisi pada masing-masing mazhab di atas tidak ada yang sifatnya substansial, namun lebih pada aspek yang bersifat non-substansial. Perbedaan itu sendiri akan dibahas lebih jauh pada bagian selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.